Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Muharram. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengenalan algoritma. Di mana di sini saya tidak sendiri, yaitu ada 3 teman saya. Yang pertama ada Aslamia, yang kedua ada Kurotuluyun, yang ketiga ada Makrumah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke penjelasan materinya. Apakah yang dimaksud dengan algoritma program? Algoritma pemrograman yaitu suatu pemecahan masalah dengan suatu susunan yang logis berdasarkan sistematika tertentu. Algoritma pemrograman adalah suatu hal yang paling dasar. Oleh karenanya, kamu harus bisa memahami dan mengetahui tahap awal dari perbuatan sebuah program. Untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih para moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar pemrograman Turbo Pascal. Turbo Pascal yaitu sebuah perangkat lunak bahasa pemrograman dasar berbasis teks. Kelebihan dari Turbo Pascal ada 5. Yang pertama yaitu menggunakan tipe data standar, misalnya untuk tipe data boolean, integer, real, char, string. Yang kedua, bersifat user definite data types, yakni pemrogramer dapat membuat tipe data lain yang diturunkan dari tipe data standar. Yang ketiga, kelebihannya yaitu strongly type, yakni pemrograman harus menentukan tipe data dari suatu variabel, dan variabel tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menyimpan tipe data lain selain dari format yang ditentukan. Kelebihan yang keempat yaitu terstruktur, yakni program dapat dipecah menjadi fungsi yang lebih kecil dan dapat digunakan berulang-ulang. Kelebihan yang terakhir yaitu sederhana dan ekspresif, yakni memiliki struktur yang sederhana dan sangat mendeteksi bahasa manusia atau bahasa Inggris sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Selanjutnya yaitu struktur umum pemrograman Pascal. Struktur yang pertama yaitu program atau nama dari program tersebut. Yang kedua, uses ini deklarasi library atau pustaka fungsi. Yang ketiga yaitu label. Label ini deklarasi label. Yang keempat, deklarasi konstanta. Selanjutnya yaitu tipe, deklarasi tipe data. Var itu deklarasi variabel. Dan ada prosedur 1, prosedur 2, dan function tambahan. Selanjutnya begin itu awal program utama. Dan dilanjut dengan statement dari program tersebut. Dan terakhir itu end, akhir dari program utama. Nah, selanjutnya aturan umum untuk membuat program itu ada 3. Yang pertama, akhir sebuah program harus ditandai dengan tanda titik seperti n titik. Dan yang kedua yaitu beberapa statement boleh ditulis menjadi satu baris yang dipisahkan dengan titik koma. Jadi titik koma itu tanda untuk memisahkan suatu baris. Contohnya nama .2 char titik koma, dan baris selanjutnya kan L.2 sama dengan 0,5 bintang A bintang T titik koma. Jadi
titik koma itu pemisah dari baris satu ke baris yang lain. Yang terakhir yaitu spasi. Baris komentar atau akhir sebuah baris dianggap sebagai pemisah antar perintah program. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi yang kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang ketiga, yaitu Kurotuluyun. Silahkan. Oke, saya akan melanjutkan dari materi kedua, yakni tentang bagian-bagian pemrograman Pascal baris komentar. Nah, suatu penjelasan dalam pemrograman dalam program dan bukan bagian yang akan diproses. Biasanya baris ini dituliskan di antara tanda dan atau variabel atau var. Ciri-ciri variabel: 1. Nama pengenal harus diawali dengan huruf. 2. Karakter kedua dan selanjutnya bisa berupa kombinasi angka dan huruf. Tidak boleh terdapat tanda baca atau spasi dan harus digantikan dengan tanda pin. Yang ketiga, huruf bisa ditulis menggunakan huruf besar atau kecil. Yang keempat, beberapa kata yang digunakan sebagai import tidak bisa digunakan sebagai nama variabel, misalnya n, r. Bagian pemrograman Pascal. Aturan penulisan variabel: yang 1, var harus muncul dalam bagian deklarasi. Yang kedua, var harus dituliskan setelah definisi tipe dan sebelum deklarasi prosedur atau condition jika tidak ada. Ketiga, variabel mempunyai tipe data yang berbeda yang dapat dijadikan satu dalam deklarasi. Yang keempat, dalam deklarasi var susunan data bisa sembarang. Yang kelima, suatu tipe data dapat digunakan berulang kali dengan deklarasi var. Konstanta atau cons. Konstanta dalam pemrograman Pascal terbagi atas dua jenis, yaitu konstanta tidak bertipe dan konstanta bertipe. Kalau konstanta bertipe ini konstanta yang nilainya tertentu dan konstanta yang selain ditunjukkan nilainya juga ditunjukkan tipe datanya. Contoh, cons sama dengan 1, akhir sama dengan 100. Tipe vektor sama dengan array buka kurung awal sampai akhir of real. Memilih piranti atau library pada nama piranti yang digunakan, misalnya JRT memanfaatkan suatu fasilitas dan dimiliki oleh monitor dan keyboard untuk menjalankan pemrogram. JRT memanfaatkan semua fasilitas yang dimiliki oleh monitor dan keyboard untuk menjalankan pemrograman Pascal. Untuk memanfaatkan fungsi-fungsi DOS dalam pemrograman Pascal. Grade, paket grafik dengan dukungan VGA, EGA, CGA, dan lain-lain untuk mendukung penggunaan grafis dalam pemrograman Pascal. Yang keempat, printer menggunakan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan printer. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk materi yang ketiga. Untuk materi selanjutnya akan dilanjut oleh Makrumah. Makrumah, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke contoh PrePascal. Di sini saya sudah sudah menyiapkan di aplikasi PrePascal, di mana contoh programan Pascal sederhana ini yaitu untuk menghitung luas persegi panjang, termasuk program runtunan atau biasa disebut sekuensial dalam algoritma instruksi. Akan dilaksanakan baris per baris sesuai urutannya dari atas ke bawah. Pada bagian var dideklarasikan variabel panjang, lebar, dan luas. Masing-masing itu bertipe integer atau bilangan bulat.
Pada bagian begin, kita buat perintah untuk memasukkan nilai panjang, lebar yang ditampung pada variabel panjang dan lebar yang sudah kita deklarasikan di atas. Program ini akan menghitung luas sesuai rumus panjang, lebar, lalu kemudian hasilnya akan ditampilkan. Mari kita coba run. Ya, di sini saya sudah banyak mencobanya. Di sini ada yang panjang kita coba masukkan angka 55 ya. Angka 55, panjangnya 55 dan kita coba masukkan lebarnya angka 45. Nah, di sini kita coba run kembali untuk melihat hasilnya barusan itu. Nah, di sini sudah jelas hasilnya. Masukkan persegi panjangnya di sini, persegi panjangnya 2475. Nah, sebelumnya sudah saya mencobanya dengan panjang 45, lebar 20, ini hasilnya 900. Yang panjang 40 dan lebar 20 itu panjangnya itu 800. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Makrumah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata,